Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Al-Ansari. Saya merupakan mahasiswa BP 2017 di Universitas Putra Indonesia ITB Padang. Video ini bertujuan untuk melengkapi tugas ujian tengah semester di mata kuliah Customer Relationship Management dengan Bapak Ulia Ilhami Arsyad. CRM merupakan sebuah singkatan dari Customer Relationship Management. Kalau kita lihat dari artinya, CRM itu, customer itu kan artinya pelanggan, sedangkan relationship artinya hubungan atau relasi, sedangkan manajemen yaitu yang manajemen atau pengelolaan. Jadi kalau kita lihat pengertian CRM secara umum, CRM merupakan sebuah strategi bisnis yang digunakan perusahaan untuk memelihara atau menjaga hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Nah, tujuan dari CRM sendiri yaitu untuk mempertahankan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan agar si pelanggan ini bisa meningkatkan loyalitasnya kepada perusahaan, dan secara otomatis maka benefit dan pendapatan perusahaan tersebut akan meningkat. Nah, selanjutnya contoh CRM. Contoh penerapan CRM yang paling sering kita temukan yaitu adalah call center. Misalnya teman-teman ingin berlangganan dengan IndiHome, memasang jaringan IndiHome, maka biasanya pihak IndiHome akan menyediakan call center untuk pelanggannya berkonsultasi atau misalkan ada masalah pada saat pemasangan jaringan, maka pelanggan bisa menghubungi perusahaan tersebut dengan menggunakan call center. Dengan adanya call center ini, maka si pelanggan akan merasa nyaman untuk berlangganan dengan perusahaan tersebut. Jadi call center merupakan salah satu contoh yang paling sering kita temukan dalam penerapan Customer Relationship Management. People, proses, dan teknologi merupakan sebuah kunci utama atau peran penting dalam sebuah CRM. Ketiga hal tersebut akan berjalan bergantung satu dengan yang lainnya, sehingga akan terciptanya sebuah strategi bisnis yang baik. Nah, people di sini yaitu maksudnya semua aspek SDM atau sumber daya manusia yang berhubungan dengan bagaimana cara melayani pelanggan dengan baik. Nah, sedangkan proses di sini maksudnya yaitu semua kegiatan yang ada pada perusahaan, di mana kegiatan tersebut diatur dalam sebuah sistem dan didefinisikan ke dalam sebuah prosedur yang terstandarisasi, sehingga bisa menjadi acuan karyawan-karyawan di dalam perusahaan tersebut dalam melakukan kegiatan di dalam perusahaannya. Nah, sedangkan teknologi, jadi jika perusahaan sudah memperhatikan aspek people dan aspek proses tadi dengan baik, maka perusahaan juga harus memperhatikan aspek teknologi ini dengan baik. Perusahaan juga harus bisa memilih teknologi mana yang tepat dan bagus untuk mendukung sebuah proses bisnis agar terciptanya proses bisnis yang baik. Oke, jadi jika saya ditunjuk sebagai konsultan CRM di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang makanan, nah langkah pertama yang akan saya lakukan untuk mengimplementasikan aplikasi CRM ini adalah saya akan melakukan sebuah analisa terhadap kebutuhan-kebutuhan pelanggan, dan saya akan menyesuaikan dengan visi dan misi dari perusahaan. Selain itu, saya akan melakukan riset terhadap pelanggan. Biasanya apa saja sih keluhan-keluhan dari pelanggan tentang perusahaan di bidang makanan ini? Apa saja kendala-kendala yang biasa dirasakan oleh pelanggan? Jadi basis data memiliki peran penting karena dengan adanya informasi-informasi yang tersimpan di database atau basis data tersebut, maka pihak perusahaan akan bisa melakukan tinjauan ulang atau riset ulang atau menganalisa kembali tentang apa saja sih kebutuhan-kebutuhan dari pelanggannya yang masih belum bisa terpenuhi oleh perusahaan. Dan dengan adanya informasi-informasi yang sudah tersimpan tadi, maka perusahaan akan bisa memperbaiki apa saja yang masih kurang dari perusahaan tersebut. Maka dari itu, basis data juga merupakan peran penting dalam sebuah pengimplementasian CRM. Penerapan CRM pada saat saya melakukan transaksi online. Oh ya, contohnya di Shopee ya. Penerapan CRM yang saya rasakan pada saat saya berbelanja online di Shopee, yaitu biasanya setelah melakukan transaksi itu ada aplikasi Shopee tersebut biasanya menanyakan kepuasan pelanggan yang biasanya disimbolkan dengan bintang ya. Biasanya ada bintang 5, bintang 1, bintang 2. Dan juga aplikasi tersebut juga menyediakan kolom komentar di mana
pelanggan bisa mengomentari produk yang diterimanya setelah melakukan transaksi. Jika produknya sesuai dengan deskripsi yang ada di aplikasi, maka komentar yang akan didapatkan komentar positif. Nah, biasanya kalau ada produk yang biasanya nggak sesuai nih dengan apa yang kita harapkan, maka kita akan komplain di kolom komentar kan. Dan biasanya pihak toko itu akan langsung merespon, biasanya dengan mohon maaf jika pelayanan kami kurang baik, kami mohon maaf, biasanya dengan kata-kata dengan kalimat-kalimat mohon maaf seperti itu. Nah, jadi dengan adanya fitur kepuasan pelanggan dengan simbol bintang tadi dan dengan adanya kolom komentar, maka itu akan menguntungkan bagi pelanggan dan bagi toko yang menawarkan produknya tadi. Nah, keuntungan bagi toko bisa langsung apa sih kekurangan dari produknya, jadi toko ini bisa memperbaiki apa saja kekurangannya. Dan untuk keuntungan untuk pelanggan, yaitu pelanggan bisa langsung protes lah terhadap produk yang diterimanya jika produknya tidak sesuai dengan harapan ya. Dan jika tokonya bersedia untuk mengganti produk tersebut, maka akhirnya pelanggan nanti akan mendapatkan produk yang diinginkannya. Jadi itu salah satu contoh penerapan CRM yang saya rasakan pada saat melakukan transaksi online. Oke, baiklah, mungkin itu aja yang dapat saya jelaskan dari pertanyaan-pertanyaan di soal UTM CRM ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas